Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1998 hari. Renungan Pagi di mengudara, H-2. Renungan Pagi ini genap hari ke 2000, tepatnya tanggal 12 Desember hari Selasa nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pendengar setia yang sudah diberkati melalui pelayanan ini berpartisipasi untuk melakukan aksi sosial. Kita akan mengunjungi panti tunanetra dan kita akan memberikan paket Natal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dan mau menabur, Saudara bisa menabur di nomor rekening Bank BNI di nomor rekening 1615570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Terakhir besok hari Senin, karena hari Selasa kita akan distribusikan ke panti tunanetra. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung, mensupport pelayanan yang terus kita kerjakan bersama-sama menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Tuhan sudah mau datang. Dan saudara terus dengan setia mendukung pelayanan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ayub pasal 8, ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Bildad orang Sua, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini adalah perkataan salah satu sahabat Ayub, yaitu Bildad orang Sua. Bildad mau mengatakan kepada Ayub, jangan menyalahkan siapapun dalam perkara Ayub. Bildad mau menegur Ayub untuk menghentikan semua penyesalan, semua pertanyaan dari diri Ayub. Kenapa Ayub seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan, seorang yang jujur, tetapi kenapa dia mengalami kejadian yang buruk? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bildad mau menegur Ayub untuk menghentikan semua keluh kesah, semua pertanyaan yang ada dalam dirinya. Kenapa itu harus terjadi dalam dirinya? Makanya sudah perhatikan di ayat 2. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bildad mau mengingatkan, Bildad mau menegur Ayub untuk berhenti menyalahkan siapapun dalam perkara Ayub. Sebab Allah itu Allah yang maha adil.
Tuhan tidak akan membela orang yang bersalah. Tuhan tidak akan membela orang yang bersungut-sungut. Sebab Tuhan tidak dapat berkompromi dalam hal sekecil apapun tentang dosa. Bildad juga mau memberikan pemahaman kepada Ayub untuk tidak menyalahkan siapapun dalam perkara Ayub, termasuk menyalahkan istri dan anak-anaknya dalam kejadian Ayub. Mungkin pada saat itu, Ayub sempat berpikir bahwa apa yang Ayub alami itu semua karena kesalahan atau dosa 10 anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara, Tuhan izinkan mengalami pergumulan berat dalam hidup saudara, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam pergumulan saudara. Oh, ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara teman saya, itu gara-gara tetangga ini dan itu. Stop. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi dalam diri saudara itu adalah proses Tuhan. Amin. Proses Tuhan untuk memberikan saudara berkat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, proses Tuhan untuk memperbaharui saudara supaya saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses itu mau menguji apakah saudara mengandalkan Tuhan atau masih mengandalkan dirimu sendiri. Saudara, jangan menyalahkan siapapun. Biasanya saudara, kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita mulai mencari kambing hitam. Siapa orang yang kita mau salahkan? Hari ini kita belajar, stop menyalahkan siapapun. Jangan, saudara. Lihat bahwa apa yang terjadi pada kita, itu cara Tuhan mau proses kita. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam hal apapun itu, mungkin saudara merasa ditekan, saudara merasa saudara dikucilkan, dianiaya, dan lain sebagainya. Itu Tuhan izinkan untuk memproses saudara semakin mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi stop mengeluh, stop mencari-cari kesalahan orang dalam masalah persoalan pergumulan saudara. Lihat, ada rancangan Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan saudara dari Tuhan untuk memproses saudara semakin diberkati, semakin dipermuliakan. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat di ayat 5 sampai ayat 7. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bildad memberikan motivasi iman kepada Ayub bahwa Ayub pasti akan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Dari firman Tuhan ini kita belajar untuk mengalami pemulihan. Ada 3 hal yang saya tangkap dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Ayub harus terus setia mencari Allah. Bildad mau katakan, kalau kamu mau dipulihkan, kamu harus setia cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Kita sadar bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus cari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan dengan mencari Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bildad mau katakan, teruslah setia cari Tuhan, kamu akan dipulihkan. Amin. Saudara, saya percaya
firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, dan saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, saya percaya, saudara pasti akan dipulihkan Tuhan. Rumah tanggamu pasti akan dipulihkan, perekonomianmu pasti dipulihkan Tuhan. Hubunganmu antara suami istri, antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak, dengan sesama kita, pasti akan dipulihkan Tuhan. Kalau apa? Kita mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, cari Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, kita sedang mencari-cari masalah dengan Tuhan. Saudara, mari kita mau terus datang cari Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari semakin diperbaharui, semakin dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk mengalami pemulihan. Ayat 5b di sana dikatakan, dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Saudara, Bildad mau katakan, Ayub, kamu harus terus berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Ayub sedang ada masalah. Dia sangat-sangat mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Sahabatnya mau katakan begini, jangan putus komunikasi dengan Tuhan. Terus memohon, terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak orang ketika dia mau dekat dengan Tuhan, banyak masalah dia hadapi. Saudara, padahal itu satu ujian yang menguji dia. Apakah dia tetap setia cari Tuhan? Atau ketika dia ada masalah, ketika dia sudah mau dekat dengan Tuhan, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, dia berhenti cari Tuhan. Saudara, ada banyak orang semakin setia ketika dia mencari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, semakin setia walaupun ada banyak tantangan. Tetapi ada banyak orang juga ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, ada masalah, dia kapok, saudara. Dia menganggap bahwa masalah ini gara-gara dia intim dengan Tuhan, gara-gara dia dekat dengan Tuhan. Sehingga dia berpikir, lebih baik saya tidak cari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Sepertinya dalam tanda kutip tidak ada masalah dalam kehidupan saya. Justru ketika saya dekat dengan Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang itu seperti itu. Ketika dia mau dekat dengan Tuhan, iblis menyerang dia dengan berbagai-bagai pencobaan, dia akhirnya merasa lebih baik saya mundur. Lebih baik saya hidup dalam dosa, tidak ada masalah sepertinya. Lebih baik saya cabut, menjauh dari Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Justru ketika kita dekat dengan Tuhan, tantangan itu pasti ada untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak ikut Tuhan. Saudara, justru dalam tantangan itu, Tuhan mau kita itu betul-betul semakin menempel, semakin melekat, dekat, erat dengan Tuhan. Amin. Semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipulihkan, terus berdoa. Saya terus diberkati dengan Hizkia itu. Dia sudah mengalami sakit yang parah, dan firman Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, dia akan mati. Tapi ketika dia berdoa, pemulihan terjadi, kesembuhan ajaib terjadi. Amin. Dia bukan hanya sembuh, tetapi Tuhan memberikan dia bonus umur panjang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan, jangan sepelekan doa. Karena doa itu mengandung kuasa Tuhan yang dahsyat, hebat, luar biasa. Ketika kita berdoa, wow, Tuhan bekerja. Amin. Saudara, saya belajar dari pengalaman pelayanan. Ada banyak orang yang diserang kuasa-kuasa kegelapan. Dan mereka berpikir satu-satunya jalan untuk mereka bisa sembuh, mereka pulang kampung, berobat di kampung, saudara. Saudara, banyak hal yang saya lihat. Ketika mereka
tidak sempat didoakan oleh hamba Tuhan, mereka pulang mengantar nyawa. Ini pengalaman yang saya lihat, saudara, dalam dunia pelayanan. Tapi kalau mereka sempat didoakan oleh hamba Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Ini yang saya lihat dari pelayanan yang Tuhan percayakan dan betul-betul terjadi, saudara. Jadi saudara jangan sepelekan doa. Doa itu hal yang sederhana, tetapi Tuhan mengerjakan hal-hal yang hebat dahsyat kepada orang yang berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak berkat, makin banyak mujizat. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Haleluya. Bildad mau katakan kepada Ayub, jangan berhenti berdoa. Terus bangun hubungan. Mohon kepada Tuhan. Mohon belas kasihan kepada Yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara harus hidup bersih dan jujur. Saudara harus berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bildad mau katakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan apa? Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, hiduplah menjadi orang yang benar, orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang berintegritas, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan 3 hal ini, saudara, saya percaya, saudara akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu, kedudukanmu yang dulu, yang saudara cerita, wah itu hebat, saya sukses. Itu akan saudara katakan itu manusia lama kita, itu adalah masa lalu. Dan Tuhan akan memberikan saudara kedudukanmu, yang mungkin sekarang kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat mulia. Karena Tuhan yang memulihkan keadaan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus cari Tuhan. Amin. Harus setia cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berdoa terus. Jangan berhenti berdoa. Karena saudara tidak melihat ada tanda-tanda mujizat, lalu saudara kecewa, mundur, akhirnya saudara berhenti berdoa. Saudara pergi ke dukun, saudara stop. Saudara harus lakukan ini. Terus memohon kepada Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa. Karena ada kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa. Di saat saudara berdoa, pemulihan pasti terjadi. Dan yang ketiga, saudara harus hidup benar. Di hadapan Tuhan. Saudara harus hidup bersih, jujur, di hadapan Tuhan. Maka pemulihan akan menjadi bagian saudara. Rumah tanggamu akan dipulihkan Tuhan. Ekonomimu akan dipulihkan, bahkan hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Dari yang hina menjadi mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.